Bayangkan jika selama ini kamu tidak sedang menyembah Allah, tapi hanya menyembah bayangan ciptaan pikiranmu sendiri. Nama ini pernah dianggap sesat, dituduh melawan syariat, dihukum karena kata-katanya mengguncang batas logika. Tapi ajarannya justru menyentuh inti terdalam dari hubungan manusia dan Tuhannya. Ini adalah kisah perjalanan spiritual yang tak biasa. Sebuah jalan sunyi yang hanya bisa dilewati oleh jiwa-jiwa yang siap melebur dalam cinta ilahi. Siapkan hatimu, karena setelah ini, cara pandangmu tentang ibadah, cinta, dan makna hidup tidak akan pernah sama lagi. Langit di tanah Jawa sore itu tampak merunduk, seolah menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Angin berhembus pelan di antara daun-daun jati yang mulai mengering. Di sebuah sudut desa yang tak disebut dalam peta, suara sinden dari kejauhan bersahut dengan bunyi gamelan yang lirih. Namun di balik kesyahduan itu, tersimpan nama yang membuat banyak orang terdiam, Syekh Siti Jenar. Tak sedikit yang mengenalnya sebagai guru besar, tapi banyak pula yang mencibir ajarannya sebagai penyimpangan. Sebagian menyebutnya wali, sebagian lagi menyebutnya sesat. Namun siapa sebenarnya sosok yang satu ini? Mengapa namanya masih hidup meski jasadnya telah lama terkubur? Dalam manuskrip-manuskrip tua yang nyaris lapuk oleh waktu, seperti Serat Centini dan Serat Darmo Gandul, tersimpan jejak-jejak ajaran Syekh Siti Jenar. Ia tidak pernah puas dengan sekadar hafalan ayat atau debat agama yang hanya memuaskan lidah. Bagi beliau, keimanan bukan soal kata, tapi tentang menyaksikan. Tuhan, atau yang ia sebut Gusti, bukanlah sesuatu yang jauh di langit, melainkan yang bisa dirasakan oleh roh yang jernih dan hati yang kosong dari pamrih. Hari itu, seorang pemuda bernama Wicaksono datang jauh-jauh dari Kadipaten untuk menemui sang syekh. Ia mendengar kabar bahwa Syekh Siti Jenar bukan mengajarkan seperti guru agama biasa. Konon, ia mengajarkan manusia untuk bukan hanya mengenal Allah, tapi larut dalamnya. Wicaksono datang dengan wajah penuh tanya. Ia melewati hutan, sungai, dan ladang untuk mencari tempat tinggal sang syekh yang katanya tersembunyi di balik bukit. Tapi yang ia temui hanyalah gubuk tua beratap ilalang. Tak ada pagar, tak ada papan nama. Hanya satu orang tua berjubah lusuh sedang menyapu dedaunan kering di halaman. Di mana Syekh Siti Jenar? Tanya Wicaksono dengan penuh harap. Orang tua itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Kalau kamu mencari Syekh Siti Jenar untuk berdebat, maka dia tak akan muncul. Tapi jika kamu mencarinya, maka kamu sudah tiba. Wicaksono terdiam. Belum mulai pelajaran, tapi sudah dibuat bingung. Ia belum tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan apa yang akan ia temukan tidak hanya mengguncang keyakinannya, tapi juga mengoyak batas antara dirinya dan Sang Pencipta. Wicaksono duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah usang. Angin sore berdesir lembut, membawa aroma tanah basah dan asap kayu bakar dari dapur kecil di belakang gubuk. Di depannya, lelaki tua yang tadi menyapu kini duduk diam, menunduk dalam, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar oleh telinga manusia biasa. Ia belum yakin apakah benar lelaki ini adalah Syekh Siti Jenar. Tak ada sorban kebesaran, tak ada jubah indah, tak ada kitab suci terbuka di hadapannya. Hanya ketenangan yang aneh, seolah waktu berjalan lebih lambat di tempat ini. Apa engkau benar Syekh Siti Jenar? Tanya Wicaksono akhirnya, perlahan, hampir ragu. Orang tua itu tersenyum. Apakah penting siapa aku, kalau yang kau cari bukan aku? Wicaksono terdiam. Lagi-lagi jawabannya membuatnya bungkam. Guru, kata Wicaksono setelah lama hening. Aku ingin tahu, siapakah Allah sebenarnya? Mengapa manusia harus mencarinya? Dan mengapa engkau disebut sesat oleh banyak orang? Syekh Siti Jenar menatap pemuda itu dalam-dalam. Wicaksono, kau ingin tahu siapa Allah? Maka hancurkan dulu dirimu. Sebab selama kau masih merasa, aku, maka yang kau lihat hanya bayangan. Bukan dia yang sejati. Pemuda itu mengerutkan dahi. Hancurkan diri. Iya. Hancurkan egomu, kehendakmu, ambisimu, bahkan doamu yang kau panjatkan dengan penuh syarat. Karena Allah tidak hadir di ruang yang penuh oleh dirimu. Dia hanya hadir saat kau kosong.
Wicaksono menggigit bibirnya. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris halus kesombongannya. Ia terbiasa menakar kebenaran dengan logika, dengan kitab, dengan kata-kata yang bisa ia ulang di depan forum. Tapi kini, ia dihadapkan pada ajaran yang tak bisa dikemas dengan nalar. Syekh Siti Jenar berdiri perlahan, lalu mengambil kendi air dari sudut ruangan. Ia menuangkan air ke dalam mangkuk kayu yang lapuk. "Lihat air ini," katanya. Ia tidak memaksa bentuk. Jika kau masukkan ke dalam gelas, ia menjadi gelas. Jika kau tuang ke bumi, ia menyatu dengan tanah. Begitu pula roh yang mengenal Tuhannya. Ia tidak menuntut, tidak memaksa, tidak membatasi. Ia hanya mengalir menuju samudra asalnya. Dan Wicaksono mulai memahami bahwa pelajaran di tempat ini tidak ditulis dengan tinta, tidak dibaca dengan mata, tapi dirasa dengan jiwa yang sunyi. Ia belum siap, tapi pintu itu kini sudah dibuka. Malam turun perlahan. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit Jawa yang jernih, menggantung seolah mengawasi bumi yang terlelap. Wicaksono masih terjaga, duduk di depan gubuk Syekh Siti Jenar, memandangi nyala api kecil di perapian bambu. Ia belum bisa tidur. Kata-kata sang guru terus berputar di kepalanya. Hancurkan dirimu. Kosongkan egomu. Temui Allah dalam kehampaan. Bagaimana mungkin aku bisa lenyap? Pikirnya. Aku manusia. Aku punya kehendak. Aku punya rasa. Di belakangnya, suara langkah pelan terdengar. Syekh Siti Jenar datang membawa secangkir air hangat. Pikiranmu masih ribut, ucapnya pelan. Dan selama ia ribut, engkau akan terus berada di luar. Wicaksono menatapnya. Gelisah. Tapi guru, kalau aku harus menghilangkan diriku, lalu siapa yang akan mengenal Allah? Syekh Siti Jenar duduk, menatap langit. Justru saat kau lenyap, maka yang mengenal adalah dia sendiri melalui dirimu. Seperti matahari yang memantul di air jernih. Ia tak hadir di air, tapi ia terlihat jelas di sana. Ia mengambil segenggam pasir dan menjatuhkannya perlahan. Ini dirimu, Wicaksono. Butiran demi butiran. Nama, gelar, ambisi, kemarahan, kesedihan. Selama ini kau pikir itu adalah kau. Tapi itu hanya lapisan. Kikis semua, dan kau akan tahu siapa sebenarnya yang melihat melalui matamu, mendengar melalui telingamu, dan mencintai tanpa alasan. Wicaksono menghela napas dalam. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena dingin. Ada sesuatu yang pelan-pelan terbuka. Bukan pengetahuan, tapi kesadaran. Syekh Siti Jenar menatapnya lembut. Jalan ini bukan untuk dipamerkan. Bukan pula untuk dibanggakan. Ini bukan tentang menjadi orang suci, tapi tentang menjadi hamba yang benar-benar pulang. Pulang. Wicaksono mengulang kata itu. Ya, jawabnya. Pulang ke asalmu. Asalmu bukan nama. Bukan tubuh, tapi ruh. Dan ruh itu berasal darinya. Api kecil di perapian itu masih menyala. Tapi kini ada nyala lain yang perlahan mulai tumbuh di dalam dada Wicaksono. Nyala yang belum ia kenal, tapi seakan telah lama menunggunya. Keesokan harinya, saat kabut belum sepenuhnya terangkat dari ladang, Wicaksono mengikuti Syekh Siti Jenar berjalan ke pinggir hutan. Mereka melangkah tanpa banyak bicara. Hanya suara embun yang menetes dari ujung dedaunan, dan kicau burung yang terdengar sayup dari kejauhan. Mereka tiba di sebuah batu besar, seolah menjadi singgasana bagi sunyi. Di sana, sang syekh duduk bersila. Ia menunduk, memejamkan mata, dan diam. Tak ada bacaan panjang. Tak ada wirid keras. Hanya keheningan. Wicaksono duduk tak jauh dari situ. Ia menunggu ajaran dimulai. Tapi waktu terus berjalan. Matahari mulai menanjak, dan Syekh Siti Jenar tetap diam. Wicaksono mulai gelisah. Ia menggeliat. Lalu akhirnya bertanya lirih. Guru, apa ini bagian dari pelajaran? Syekh Siti Jenar membuka mata pelan. Ini adalah zikir. Zikir? Tapi engkau tidak mengucapkan apa-apa. Sebab Allah tidak hanya hadir dalam suara.
Dia hadir dalam kesadaran. Zikir sejati bukan hanya di lidah, tapi di dalam keberadaan. Dan saat kesadaran itu penuh, maka diam pun menjadi seruan paling dalam. Wicaksono tertunduk. Ia mulai merasa bahwa banyak hal yang dulu ia yakini sebagai inti agama, hanyalah kulit. Ia ingat malam-malam panjangnya di pesantren, melafalkan ribuan kata, menghafal ratusan ayat, tapi tanpa pernah benar-benar diam dalam jiwa. Guru, aku takut, ucapnya perlahan. Takut akan apa? Takut jika semua yang kupelajari selama ini hanya kebisingan. Takut bahwa aku belum mengenal Allah sedikit pun. Syekh Siti Jenar memandangnya lembut. Ketakutanmu adalah pertanda bahwa hijab itu mulai retak. Jangan lari. Biarkan takut itu memandumu. Karena setelah takut, akan datang hancur. Dan setelah hancur, akan datang terang. Angin berembus. Daun-daun berguguran di sekitar mereka. Tapi Wicaksono tak memperhatikan semua itu. Dadanya sesak. Ada yang ingin ia lepaskan. Tapi ia belum tahu bagaimana caranya. Syekh Siti Jenar pun kembali menutup mata. Sunyi kembali menyelimuti. Tapi kali ini, sunyi itu terasa hidup. Seolah ada yang berbicara dalam diamnya. Dan Wicaksono mulai mendengarkan. Malam berikutnya, Wicaksono tak bisa tidur. Ia termenung di bawah pohon randu yang berdiri megah di samping gubuk sang guru. Langit penuh bintang, tapi pikirannya terasa mendung. Semakin ia mencoba memahami ajaran sang syekh, semakin ia merasa bahwa keyakinan lamanya mulai goyah. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari balik semak. Syekh Siti Jenar datang membawa lampu minyak kecil. Ia duduk di samping Wicaksono, tanpa berkata sepatah kata pun. Aku bingung. Guru, bisik Wicaksono. Apa yang selama ini kusebut sebagai Tuhanku, apakah benar dia? Ataukah hanya bayangan yang kubentuk sendiri dalam pikiranku? Syekh Siti Jenar tersenyum samar. Pertanyaan itu sudah menjawab setengah dari kebingunganmu. Sebab banyak orang tak pernah bertanya, dan malah puas menyembah bayang-bayang ciptaan mereka sendiri. Ia menunjuk bayangan tubuh Wicaksono yang jatuh di tanah karena cahaya lampu. Lihat itu. Bayanganmu. Ia mengikuti kemana engkau pergi. Ia menirukan gerak-gerikmu. Tapi apakah itu kamu? Bukan. Jawab Wicaksono pelan. Begitu pula dengan gambaran manusia tentang Allah. Ketika ego masih besar, maka yang mereka sembah adalah cermin dari ketakutannya, atau bayangan dari harapannya. Bukan dia yang sejati. Wicaksono menatap bayangannya sendiri. Seumur hidup ia merasa telah beriman. Tapi kini, ia mulai sadar. Mungkin selama ini ia hanya beriman pada konsep, bukan pada kehadiran. Bagaimana cara membedakan antara bayangan dan yang sejati? Guru, tanyanya. Syekh Siti Jenar menunduk sejenak, lalu menjawab lirih. Bayangan selalu menuntut. Ia ingin balasan, ingin pengakuan, ingin surga. Tapi yang sejati hanya mencinta. Tanpa alasan, tanpa pamrih. Dan saat kau benar-benar mencintai, kau tak lagi menyembah karena takut. Kau menyembah karena tak sanggup untuk tidak menyembah. Hening mengisi ruang di antara mereka. Angin malam meniupkan aroma rumput basah dan tanah yang baru saja tersiram embun. Di balik semua kebingungan, Wicaksono merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh di hatinya. Sebuah rasa yang tak bisa ia beri nama, tapi terasa hangat dan menenangkan. Dan malam itu, tanpa disadarinya, ia telah melewati gerbang pertama menuju fana. Subuh menjelang. Kabut menari di atas tanah, menyelimuti desa kecil yang mulai terjaga. Wicaksono berjalan perlahan menuju sungai, seperti biasa mengikuti langkah Syekh Siti Jenar yang berjalan lebih dulu. Kali ini tak ada percakapan. Hanya langkah yang seirama dengan degup jantung yang pelan. Di tepian sungai, Syekh Siti Jenar duduk bersila, menatap air yang mengalir tanpa henti. Lihat aliran ini, ucapnya tiba-tiba. Ia tidak menolak batu, tidak takut pada akar. Ia hanya mengalir, karena itu fitrahnya. Begitu pula ruh manusia yang telah menemukan Allah. Ia tak lagi bertanya, ia hanya kembali mengalir. Wicaksono menatap air itu,
Namun pikirannya sedang menatap dirinya sendiri. Ia mulai menyadari betapa selama ini ia melawan rasa, melawan sunyi, melawan getaran yang sebetulnya mengarahkannya kembali ke asal. Dan kini, ia tak ingin melawan lagi. Syekh Siti Jenar melanjutkan, "Wicaksono, tahukah kau apa yang membuat manusia sulit mengenal Allah?" "Apa, Guru?" "Keakuannya." "Keakuannya?" "Iya. Rasa memiliki. Rasa bisa. Rasa tahu. Selama aku masih berdiri, maka dia tak akan terlihat. Karena dalam cermin yang dipenuhi wajah sendiri, tak ada ruang untuk melihat yang maha indah." Wicaksono menunduk. Seluruh tubuhnya seolah menggigil, bukan karena dingin, tapi karena hantaman kesadaran yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia hidup dengan perasaan memiliki amal, memiliki pahala, bahkan merasa memiliki kebenaran. "Bagaimana jika aku belum bisa lenyap, Guru?" tanyanya dengan suara parau. "Tidak perlu dipaksa," jawab Syekh Siti Jenar lembut. "Cukup kau hadapkan dirimu sepenuhnya. Diam, jujur, dan berserah. Karena jalan menuju fana tidak dibuka dengan kekuatan, tapi dengan kelembutan." Suara gemericik air mengalir menjadi nyanyian pagi yang menenangkan. Di sisi lain sungai, seekor burung bangau berdiri tenang, seolah menjadi saksi bisu dari perjalanan batin Wicaksono yang tak bisa diputar kembali. Ia kini telah berdiri di ambang lenyapnya ego, di tepi fana yang sunyi dan dalam. Hari-hari berganti. Waktu seolah tak lagi diukur oleh bayang-bayang matahari, melainkan oleh getaran dalam dada. Sejak pagi itu di tepi sungai, Wicaksono tak lagi bertanya. Ia memilih diam, lebih banyak mendengar, lebih banyak menyerap. Dalam diam itu, perlahan-lahan sesuatu dalam dirinya mulai pecah, lalu larut bersama keheningan. Suatu malam, Syekh Siti Jenar mengajaknya duduk di dekat api unggun kecil di belakang gubuk. Angin malam berhembus pelan, membawa suara-suara alam yang begitu lembut, seolah semesta sedang berzikir dalam bisikan. "Wicaksono," ucap sang guru dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. "Kau sudah berjalan cukup jauh. Tapi jalan ini tak diukur dengan langkah. Jalan ini diukur dengan seberapa besar yang kau lepaskan." Wicaksono mengangguk perlahan. "Aku merasa aku sudah bukan siapa-siapa." "Itu tanda awal," jawab Syekh Siti Jenar. "Saat tidak ada lagi aku, maka yang sejati akan mulai menyingkapkan diri." Ia lalu mengambil sebuah cermin kecil dari dalam jubahnya. Cermin itu sudah tua, buram, dan retak. Ia menyerahkannya kepada Wicaksono. "Lihatlah dirimu." Wicaksono menatap cermin itu. Namun bayangan yang ia lihat tidak jelas. Wajahnya seakan terdistorsi, pecah-pecah, samar. "Seperti inilah dirimu ketika masih melihat melalui cermin yang kotor. Maka bersihkanlah bukan cerminnya, tapi dirimu. Karena sesungguhnya cermin itu selalu bening. Hanya tertutup oleh kabut yang kau bawa sendiri." Wicaksono menunduk. Malam itu, ia merasa tubuhnya ringan, namun jiwanya menganga. Ia tak tahu harus berpegangan pada apa. Semua keyakinan lama telah rontok. Yang tersisa hanyalah kerinduan yang dalam, pada sesuatu yang tak bisa disebut, namun sangat nyata dalam rasa. Syekh Siti Jenar lalu memandang langit malam. "Jika kau benar-benar ingin mengenal Allah, jangan cari dia di awan. Jangan cari dia di balik suara. Temukan dia di tempat yang paling dekat, namun paling jarang disentuh dalam batinmu sendiri." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Wicaksono meneteskan air mata. Bukan karena sedih, bukan pula karena takut, melainkan karena ia mulai merasakan bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dan justru karena itu, ia bisa melihat siapa yang sesungguhnya selalu hadir. Fajar merekah perlahan. Cahaya keemasan menembus celah dedaunan, menari di atas embun yang menggantung di pucuk ilalang. Wicaksono duduk sendirian di pelataran gubuk. Ia tidak lagi menanti ajaran seperti dulu. Kini, ia belajar dari diam, dari napasnya sendiri, dari detak jantung yang perlahan menjadi tasbih. Syekh Siti Jenar datang membawa seikat kayu bakar di pundaknya.
Wajahnya tenang, namun sinarnya seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dilukis dengan kata. Ia meletakkan kayu itu, lalu menatap Wicaksono yang masih duduk. "Apa yang kau pikirkan pagi ini?" tanyanya lembut. Wicaksono menjawab lirih. "Aku sedang merenung, Guru, tentang ibadah yang selama ini kulakukan. Apakah itu benar karena cinta, atau hanya karena takut?" Syekh Siti Jenar mengangguk perlahan. Pertanyaan itu telah membuka pintu yang jarang diketuk. Sebab kebanyakan manusia beribadah dengan pamrih. Mereka ingin surga, takut neraka. Tapi cinta yang sejati, tak butuh alasan. Ia duduk di sebelah Wicaksono, menatap mentari yang mulai naik. "Jika engkau mencintai Allah hanya karena surga, maka yang kau kejar adalah kenikmatan. Jika engkau takut kepadanya hanya karena neraka, maka yang kau hindari adalah penderitaan. Tapi kalau engkau mencintainya karena dia memang layak dicintai, maka disitulah letak keikhlasanmu." Wicaksono tertunduk. Dulu, setiap amal yang ia lakukan terasa seperti tangga yang harus didaki menuju keselamatan. Tapi kini, tangga itu seakan telah runtuh, digantikan oleh jembatan rasa yang tak terlihat. Tapi ia tahu, ia sedang menyeberang. Syekh Siti Jenar mengangkat wajahnya ke langit. Cinta yang murni tidak menuntut balasan. Ia tidak berharap dilihat. Ia hanya mengalir seperti cahaya matahari yang menerangi tanpa meminta imbalan. Wicaksono menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia ingin bersujud bukan karena harus, tapi karena tak sanggup tidak melakukannya. Sujud itu bukan lagi kewajiban, melainkan luapan syukur yang tak bisa dibendung. Dan ketika ia menundukkan diri pagi itu, bumi menjadi saksi. Ia tidak lagi menyembah karena takut. Ia menyembah karena jiwanya tak bisa lagi berdiri di hadapan keagungan yang begitu dekat. Hari-hari berlalu tanpa hitungan. Di pelataran gubuk sunyi itu, Wicaksono tidak lagi memikirkan pulang. Ia merasa seperti baru dilahirkan kembali, namun bukan sebagai pribadi yang sama. Ia kini berjalan dengan ringan, berbicara secukupnya, dan lebih sering membiarkan rasa yang menuntunnya daripada pikiran. Suatu siang, Syekh Siti Jenar memanggilnya ke tengah hutan, ke tempat yang dulu mereka datangi saat kabut masih menyelimutinya. Di sana, angin bertiup lebih lembut dari biasanya, seolah alam pun sedang menunduk. "Wicaksono," ucap sang guru, "kau telah belajar cukup banyak. Sekarang saatnya kau memahami satu hal terakhir." Wicaksono menatapnya tanpa berkata apa-apa. Syekh Siti Jenar melanjutkan, "Hidup sejati bukanlah kehidupan yang kau jalani dengan peran-peran dunia. Bukan pula yang kau bangun dengan gelar, jabatan, atau amal yang ingin kau pamerkan. Hidup sejati adalah hidup yang menyatu, di mana tak ada lagi jarak antara engkau dan Allah." Ia menunjuk dadanya sendiri. Yang sejati ada di sini. Dan dia tidak pernah pergi. Wicaksono terdiam. Hatinya bergetar. Di dalam dirinya sendiri, ia mulai mendengar. Bukan suara, bukan bisikan, tapi kehadiran yang sunyi, hangat, dan sangat dalam. Jika engkau telah melihat dunia ini hanya sebagai bayangan, dan Allah sebagai satu-satunya yang nyata, maka kau telah menyeberang, ucap Syekh Siti Jenar. Ia lalu berdiri dan berjalan menuju matahari yang menyorot dari sela pepohonan. "Kau tak butuh aku lagi, Wicaksono, sebab yang kau cari selama ini sudah ada dalam dirimu." Wicaksono hendak melangkah, tapi tubuhnya gemetar. Ia ingin berkata, ingin memohon guru tetap bersamanya. Tapi Syekh Siti Jenar hanya menoleh dan tersenyum. "Pulanglah, bukan ke rumahmu, tapi ke asal ruhmu. Di sanalah tempat yang selama ini kau cari." Dan seperti kabut yang perlahan memudar, sang guru berjalan menjauh. Langkahnya ringan, menyatu dengan angin dan cahaya. Wicaksono berdiri mematung. Tapi di dadanya, sesuatu kini menyala dengan terang yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ia tidak lagi butuh jawaban, karena dirinya sendiri telah menjadi jawaban itu. Langkah Wicaksono menuruni bukit terasa ringan, seolah ia tak lagi menyentuh tanah. Matanya menangkap daun-daun yang berguguran, namun hatinya tak lagi sibuk menafsir. Ia tidak melihat pohon sebagai pohon, tidak melihat angin sebagai angin.
Semua adalah ayat, isyarat dari yang satu. Sesampainya di desa asalnya, orang-orang terkejut. Wicaksono yang dulu dikenal sebagai pemuda penuh ambisi, kini berubah menjadi pribadi yang tenang dan tak banyak bicara. Ia tak lagi menyanggah, tak lagi membanggakan ilmu, apalagi berdebat soal agama. "Apakah kau sudah menjadi murid Syekh Siti Jenar?" tanya salah satu sahabat lamanya. Wicaksono hanya tersenyum. "Aku tidak tahu apakah aku murid beliau. Tapi yang ku tahu, aku telah belajar untuk tidak menjadi siapa-siapa." Ia kembali hidup bersama masyarakat. Tapi tak sedikit yang mencurigainya. Sebagian mencemooh diamnya, sebagian menuduhnya sesat. Namun ia tidak membalas. Sebab kini ia tahu, setiap celaan hanyalah ujian cinta. Dan cinta sejati, tak pernah membalas dengan luka. Di malam hari, ia sering duduk di tepi sungai. Tidak lagi merenung, tidak lagi bertanya. Ia hanya hadir. Seutuhnya. Seolah semesta tak lagi asing baginya. Air mengalir seperti zikir. Angin bertiup seperti doa. Dan setiap hela napasnya adalah kesaksian bahwa Allah tak pernah jauh, tak pernah pergi. Pada suatu malam, saat bintang tampak lebih dekat dari biasanya, Wicaksono bersujud di bawah langit terbuka. Ia tak lagi mengucap apapun. Ia hanya diam. Tapi dalam diam itu, jiwanya menjerit, menangis, lalu melebur. Tak ada lagi Wicaksono. Tak ada lagi pencari. Tak ada lagi guru. Yang tersisa hanyalah satu rasa, satu wujud, satu cinta. Dan itulah saat di mana ajaran Syekh Siti Jenar mencapai puncaknya. Bukan dalam suara, bukan dalam huruf, tapi dalam keheningan yang hidup. Dalam fana yang menyatu. Dalam cinta yang tak lagi bertuan.